Selamat sore. Sebentar kita undang Go Tur. Kita masih menunggu dua narasumber yang akan bergabung. Ini adalah sesi terakhir dari Womanpreneur Talk Ramadan. Masih menunggu juga siapa saja yang sore ini akan bergabung untuk ngobrol-ngobrol bareng. Sebentar. Mana ini? Mbak Dani. Kok cuci kotor untuk turki. Halo Mbak Dani. Oke, ini sudah. Oke. Bu Aulia lagi. Bu Tati, sebentar. Aku invite Bu Tati ya. Aulia. Oke. Terima. Siarkan langsung. Terima. Siarkan langsung. Oh, kenapa Mbak? Ini udah aku. Halo Bu Tati. Halo Mbak Mia. Pintar, langsung bisa masuk. Cakep. Katanya kata Mbak Rima, Bu Tati nggak bisa masuk. Nanti kita tuh langsung pinter nih bisa masuk nih. Mana? Bisa. Mbak bisa, hebat. Oke, Mbak Dani sudah masuk kah? Ini soalnya di layarku nggak kelihatan. Kelihatan, Bu Tati juga sudah kelihatan. Jadi layarku lagi error kembali karena hari ini cuma dua, aku sama Bu Tati aja, nggak apa-apa. Tapi di layar biasanya kalau aku lihat dari IG yang lain pasti kelihatan bertiga. Oke, selamat sore Bu Tati dan Mbak Dani, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Mia. Oke, aku nyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Selamat sore semuanya. Hari ini kita ketemuan lagi di Womanpreneur Talk Ramadan dan hari ini adalah seri yang terakhir. Ya ampun, seru banget ternyata. Dari awal Ramadan kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan banyak sekali perempuan-perempuan pengusaha, perempuan-perempuan wirausaha dari teman-teman kami dari Womanpreneur Community yang merupakan alumni dari kelas inkubasi bisnis. Kenapa sih sampai segitunya dibanggain? Iyalah, saya patut berbangga karena mereka teman-teman yang usahanya tuh bisa dibilang pokoknya teman-teman, kenapa sih kita masih undang mereka? Karena mereka bisa bercerita bagaimana kalau bisa dibilang tuh kalau lagu dangdut ya jatuh bangun di usahanya gitu ya Bu Tati ya. Jadi kenapa mungkin Mbak Tati sama Mbak Dani bingung nih, kenapa sih Mbak Mia kita diundang di acara ini gitu kan. Nah memang kita di sini tuh untuk menginspirasi teman-teman yang lain, memberikan semangat dan ya itu tadi balik lagi memberikan inspirasi dan semangat buat teman-teman perempuan yang lain untuk berusaha. Jadi memang dari awal kegiatan ini saya sebenarnya dari awal tuh nggak bergabung ya karena tadinya tuh kegiatan live ini Womanpreneur Talk Ramadan itu pas jam bersamaan dengan jam tidur saya. Karena kan kalau pagi kita lagi jam Ramadan ini kan lagi pada rame orderan ya. Jadi saya tuh dari pagi udah melek dong dari abis sahur. Iya. Terus karena berhubung banyak hal yang tanya, Mbak Mia kenapa nggak dibantuin? Bla bla bla. Oke lah ya udah deh. Saya sempatkan untuk
buat ngobrol juga sama teman-teman, dan semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan banyak manfaat buat yang ada di luar sana ya, karena live ini tidak hanya ada di IG saat ini, tapi nanti juga akan direkam dan di-share baik di YouTube ataupun nanti ada di IG-nya Womanpreneur Community. Nah, ini kita kali ini ketemu dengan Mbak Dani dari Balikpapan dan Bu Tati dari Riau. Keduanya itu jauh semua ya, kalau mau ngobrol harus naik pesawat, tapi sekarang udah canggih, kita bisa ngobrol pakai IG live kayak gini nih, seru banget. Kalau Mbak Dani itu sendiri usahanya berhubungan dengan craft, sementara Bu Tati dengan kuliner. Aku amazed nih sama Bu Tati, kenapa belakangnya pakai ada acara kardus-kardusan kayak gitu? Ini mau pamer ya belakangnya ya? Pamer. Apa ini, Bu? Ini pamer produksi ya? Isinya bungkusan kue. Oke, ya udah deh, Ibu mau. Oke, mau pamernya segitunya ya, Bu. Oke, flexing nggak apa-apa ya, flexing hasil jualan. Namanya bulan Ramadan ini kan emang teman-teman sebenarnya di jam-jam saat-saatnya meraup keuntungan sebanyak-banyaknya ya. Benar. Dengan ya karena memang udah waktunya teman-teman juga bayar THR dan segala macam yang kewajiban sebagai para pengusaha. Nah, nanti hari ini kita bakalan ngobrol nih udah berapa lama usahanya, terus apa saja yang sudah dilakukan untuk tetap bertahan di bisnis dan usahanya ini. Sekali lagi saya mau sambut Mbak Dani dari Balikpapan dan Bu Tati dari Riau. Oke, sekarang kita mau tanya dulu nih yang pertama. Baik Bu Tati sama Kak Mbak Dani, mau tahu dong awalnya memulai usaha ini. Dulu tuh sebelumnya backgroundnya apa, terus kenapa pada akhirnya memilih usaha yang sekarang dijalani kayak Bu Tati dengan usaha Aulianya dan Mbak Dani dengan Go30-nya ya Pak. Nanti disebutin nih Go30 itu sebenarnya apa ya, kalau teman-teman boleh tahu. Jadi Mbak Dani itu craftnya pakai kulit kayu ya Mbak Dani ya? Iya. Oke, nah ini seru banget nih karena memang bahan yang digunakan unik dan ya, tapi balik lagi kita dengerin dulu ceritanya. Silakan boleh Bu Tati dulu deh, asal muasalnya awalnya mulai usaha ini. Silakan Bu. Silakan Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Dani. Kalau Mbak Mia kita udah pernah ketemu ya Mbak Mia ya. Iya. Mbak Mia udah pernah ke Perawang dulu. Asal muasal dari usaha saya itu sebenarnya dari usaha kecil, usaha yang dimulai dari nol karena himpitan ekonomi, kebutuhan. Jadi usaha itu awalnya itu dari untuk jajan anak, untuk beli garam, untuk bisa goreng minyaknya. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah nyangka, rahasia Allah selalu ada. Usahanya bisa sebesar ini dan alhamdulillah bisa berkembang dan menghasilkan. Alhamdulillah. Usaha saya ini udah lebih kurang 10 tahun. Dari ketengan, mungkin Mbak Mia tahu ya, kalau misalnya di kedai-kedai itu ada ketengan yang 1000-an yang pakai tali rampia itu dititipin. Saya dulu dari itu. Awalnya karena untuk jajan anak nggak ada jajan. Suami sebenarnya pada saat itu ya gaji alhamdulillah kerja di Indah Kiat ya. Cuma karena pada saat itu banyak kebutuhan yang harus diselesaikan, jadi nggak cukup gitu. Jadi sebagai ibu kita memutar otak, bagaimana anak masih bisa jajan, kita masih bisa beli garam, beli bawang, dan minyaknya bisa kita pakai. Simple aja sih awalnya. Ya kita mulai rintis dari nol. Dari kentangnya itu hanya ngutang, minyaknya ngutang di kedai dengan bermodalkan 20.000 itu ngutang. Banyak ngutang ya? Terus saya buat
serius loh, ini berawal dari tahun 2012. 2012 saya mulai usaha itu dari nol, benar-benar dari nol. Saya ngutang harga 20.000. Waktu itu kan harga bahan belum setinggi ini ya. Kentang masih murah gitu, semua minyak masih murah. Ya udah saya coba buat. Jadi saya tuh buat ketengan bermodalkan 20.000 bisa dapat sekian. Awal pertama saya buat habis untuk makan, dimakanin anak-anak kan nggak mungkin kita larang ya Mbak Mia ya. Nah, jadi ya udah buat kedua saya titipin di kedai-kedai. Pertama satu kedai dulu tempat saya ngutang minyak sama tepung. Nah, dari situ saya titipin 2 hari habis, Mbak Mia. Alhamdulillah seneng banget nih hati emak nih kan. Seneng banget karena habis ya kan. Padahal 21 bungkus itu dari saya cuma 800 rupiah gitu. Mereka jual 1.000, dari saya 800 rupiah. 20 bungkus, 2 dikali 8 itu kan cuma dapat 16.000. Oke. Seneng banget loh Mbak Mia, habis 20 bungkus dalam waktu 2 hari. Nah, jadi setelah itu saya bilang lagi tuh sama ibunya, saya bayar ya Kak, tapi saya ngutang lagi nih. Saya titip lagi di kedai Kakak, iya nggak apa-apa. Akhirnya saya ngutang lagi tuh sama ibu kedainya. Gali saya titip lagi. Lobang ya ceritanya ya. Iya, ini memang kenyataan. Ini bukan fiksi, tapi ini fakta. Dan saya sudah memulai itu. Jadi karena di satu kedai itu dalam 2 hari habis terus, saya berani ini ngutang agak lebihan dikit nih untuk beli kentang sama tepungnya kan. Saya buat kentang camilan ringan, tapi itu buatan kita. Saya berani ambil hutangan lebih. Saya bilang, Kak, saya tambah hutang ya Kak, saya mau taruh di kedai-kedai lain. Oh ya nggak apa-apa katanya gitu kan. Ya udah, saya hutang lagi, saya taruh lagi di kedai-kedai. Alhamdulillah Mbak Mia, ternyata responnya itu ada. Akhirnya dari satu kedai, kedua kedai, mama ini kan berpikir, wah satu kedai saya dapat sekian nih, oh kalau 2-3 kedai lumayan juga kan. Akhirnya saya titipkan ke beberapa kedai. Terus ya seiring waktu berjalan ya kan, alhamdulillah sampai akhirnya masanya Lebaran, saya coba tuh cicipin sama teman. Saya bilang sama teman saya, cobain deh gitu kan, kalau kamu mau pesan boleh gitu kan. Nguletnya masih pakai tangan nih ya kan, sekilo aja ngulet tangannya lumayan juga nih kan. Akhirnya alhamdulillah mereka pesen seperempat aja Mbak Mia. Saya seneng banget itu Mbak Mia. Happy-nya minta ampun ya, saya bilang sama suami saya, iya ada yang pesen seperempat ya. Terus ternyata segitu bahagianya hati emak ini dipesan seperempat gitu kan. Tapi ternyata teman-teman yang lain ada yang setengah gitu. Akhirnya saya dapat pesanan pas Lebaran itu ya sekitar 3-4 kilo gitu lah Mbak Mia. Wih Mbak, ya ampun senengnya minta ampun. Lebaran pertama itu kita dapat pesanan segitu. Udah terbayang nih, aduh lumayan gitu kan. Ya akhirnya saya terima pesanan. Udah mikirin cuan ya. Iya. Ya udah dengar dari mulut ke mulut juga akhirnya. Dari mulut ke mulut mereka enak nih gitu, pesan untuk camilan, alhamdulillah. Tapi tangan ini ternyata nggak berdaya. Kalau udah ngadonnya udah 5 kiloan. Udah terasa capek gitu. Ya udah tapi saya jalanin aja lah hidup itu sampai di mana gitu kan. Yang penting saya dapat rezeki dari situ, nambah gitu kan. Seiring waktu yang namanya saya nih orangnya nggak mau hanya itu aja gitu loh. Saya berpikir kalau saya cuman itu aja kan berarti nantinya nggak ini loh, apa namanya tuh, ketika orang mau milih makanan kita, kalau ini udah bosan dia bisa milih yang lain gitu. Saya coba makanan lain. Sekarang alhamdulillah lebih kurang 10 jenis sudah ada sih camilan-camilan saya. Ya inovasi aja sih Mbak Mia.
Saya itu belajar dari mentor saya di WPC, Mbak Sama Bu Ismi Ismiati. itu ya. Iya, ATM katanya, amati, tiru, modifikasi. Dan modifikasi. Oke. Mm-mm. Seru Itulah ya. Mbak Mia, awalnya. Yang gali lobang, tutup lobang sampai akhirnya sampai hari ini. Sekarang udah nggak tutup lobang gali lobang dong. Udah bisa bikin Alhamdulillah gunung. enggak Mbak Mia. Udah bisa bikin gunung malahan ya sekarang ya. Gunung pesanan kayak di belakang ini ya. Ini lebaran ini alhamdulillah masuk lebih kurang 400 kilo lebih Mbak Mia, belum ke toko oleh-oleh. Ya ampun, apa saya pindah ke Riau aja bantuin Bu Tati ya kayaknya. Saya nggak dapat pesanan 400 kilo soalnya. Sirik nih. Keren loh Bu Tati, mantap dengan usahanya. Bisa 400 kilo. 400 kilo itu berarti bermacam-macam cemilan aja atau gimana? Bermacam-macam Mbak. Jadi lebih kurang 400 kilo, tapi belum ke toko oleh-oleh karena itu baru pesanan aja sih kan, pesanan yang langsung. Berarti kalau sama oleh-oleh bisa 600 kilo ya? Lebih. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Tati. Kita sekarang ke Mbak Dani. Halo Mbak Dani. Halo, salam kenal semuanya. Selamat sore. Kita belum pernah ketemu ya Mbak Dani. Atau pernah nggak sih kita ketemu Mbak Dani? Kemarin ikut ke Balikpapan nggak waktu itu? Kayaknya nggak jadi deh. Aku nggak ikut ke Balikpapan. Iya, aku lupa deh kenapa ya. Tapi Mbak Deni juga belum pernah ke Jakarta ya? Terus diganti. Iya, kayaknya waktu itu ada something. Halo Mbak Deni, apa kabar? Boleh dong diceritain ke teman-teman yang bergabung sore ini. Ini ada Pak Handoko loh bergabung loh, mau nengokin Bu Tati katanya. Mbak Dani, awalnya memulai usaha seperti apa dan kenapa akhirnya memilih Go30? Go30 kan artinya menuju 30 ya. Itu saya nggak tahu sih artinya apa dengan hubungan usahanya Mbak Dani. Silakan Mbak Dani diceritakan. Jadi itu dulu mulainya kan sekitar 2010 itu resign dari kerja. Apa ya? Udah capek kali ya di belakang meja terus gitu kan, terus jadi cobalah gitu. Nah cuma tadinya tuh sempet juga mau kerja lagi gitu, tapi enggak deh gitu. Apalagi kalau udah umur segitu, zaman dulu tuh udah susah banget cari udah umur 30 lah, mendekati 30 itu udah susah banget itu cari kerjaan tuh udah susah banget gitu. Jadi ya terus kenapa milihnya itu kulit kayu itu karena pas bingung juga sebetulnya, masih belum tahu mau bikin apa gitu. Pas lagi kebetulan jalan-jalan di pasar seninya Balikpapan itu ada kulit kayu, tapi kalau di sini itu dulu kulit kayu itu masih dibuat rompi gitu loh, kan baju khas Dayak kan itu. Iya. Sayang banget gitu loh. Sebenarnya ini kan mirip-mirip kalau sweat ya kan, ada sweat itu kan teksturnya kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Terus ini kalau dibikin buat yang lain lucu nih, dibikin tas atau produk lain gitu. Jadilah nyobain, maaf ya ada background suaranya gitu. Nah terus jadi beli satu gitu, dibongkar di rumah, dibongkar gitu, terus dibikin, terus iseng tuh dulu disulam karena pas kebenaran tuh dulu punya tas gitu yang kayak dari India gitu kan, itu tuh dia dari bahannya sweat itu terus disulam. Nah itu kok lucu banget, jadi aku cobalah niru itu gitu kan, ATM juga kan itu. Jadi udah itu kok jadinya lucu gitu, udah lama-lama bikin gitu, terus akhirnya ada tante bilang ini sayang kalau cuma gini aja, coba. Akhirnya terus kita ke dinas, ikut UKM, daftar jadi UKM. Nah itu lucu tuh. Nah mereka nggak nyangka karena selama ini
di sini tuh banyaknya itu batik kan, batik, ukir-ukiran, manik-manik. Jadi begitu tahu, oh kulit kayu bisa dibikin kayak gini, jadilah antusias juga gitu. Terus akhirnya ya udah, selama itu cuma ya itu kendalanya itu kita belum dapat apa bahannya yang bener-bener lembaran itu tuh enggak, pokoknya bahan baku yang bener itu kita tuh belum dapet gitu loh. Jadi dulu tuh masih ya udah kalau udah habis kejual semua barangnya itu datang lagi ke pasar seninya, semua yang ada di pasar situ semua diborong itu itunya apa Bahan bakunya. rompi itu. Iya, dan itu dalam bentuk rompi loh, ada bentuk rompi jadi dibongkarin semua, dibikin tas, dibikin Berarti dompet, modalnya apa, gede gitu. banget dong untuk mulai waktu itu. Karena beli kulit kayunya kan jadi harganya jadi lebih pricey dong. Iya, benar. Tapi yang untungnya karena kita kebetulan itu nggak ada yang orang belum pikirannya belum bikin kulit kayu dijadiin barang seperti itu ya. Jadi kayaknya sih masih aku aja gitu kan. Nah itu ada temen dia punya Lagi dipakai. UKM Center di Samarinda itu, dia selalu nampung. Jadi apa yang kita bikin tuh diambil semua sama dia. Jadi itu cukup anu lah, pokoknya bisa akhirnya bisa puter, bisa itu. Cuma ya itu cuma satu aja kita jualnya ke situ dan barangnya jadi terbatas ya, karena kadang-kadang kan kulit kayunya juga sesuai dengan pengrajinnya kan. Kalau mereka nggak pergi ke hutan ngambil, ya nggak ada barang gitu. Jadi ya gitu. Jadi terus jadi ya produknya itu diselingin nggak cuma kulit kayu aja, random semuanya apa yang bisa dijahit dikerjain. Itu sampai tahun 2017-an lah, 2017 itu. Terus itu kita juga jatuh bangun karena sempet kan tahun berapa ya, 2015 kalau nggak salah itu PHK gede-gedean di mana di Kalimantan karena tambang banyak yang tutup, terus ekspat dipulangin semua. Jadi dulu itu udah apalagi kan barang-barang kayak begitu kan udah bahannya susah, bahannya mahal. Terus aku juga bikinnya itu target market tuh tak bedain kan. Jadi ya jatuhnya kan mahal dan jadinya nggak semua orang gitu loh bisa gitu. Jadi ya pasar yang paling oke banget itu ya emang ekspat itu kan. Jadi dulu waktu masih ada banyak ekspat di Balikpapan itu setiap tahun sekali atau dua kali gitu mereka ada acara, kalau nggak basar di sekolah anak-anaknya atau nggak di komunitasnya mereka, terus yang istri-istri ekspat apa kayak gitu. Nah itu terus sama masukin di UKM Center di Balikpapan sama yang di Samarinda itu, sampailah itu terus yang PHK gede-gedean itu, wah itu susah banget itu, bener-bener susah, bahan baku susah, terus penjualan juga susah, terus ya akhirnya ya ke yang bukan kulit kayu juga gitu, jadi kita yang sederhana itu. Terus sampai tahun 2017 itu ada kita ikut MESPO itu UKM BO itu, baru di situ kelihatan mungkin dari provinsi atau segala macam itu kan tahu, oh ada produk ini di Balikpapan gitu, jadi mulai ya, kelihatan ya. Nah, terus juga baru dapet bahan baku yang yang benar-benar lembaran itu akhir 2017 itu pun juga nggak lancar-lancar banget gitu. Jadi ada temen yang dia kliennya dia tuh kebetulan jualan ada yang punya toko, terus menerima itu gitu loh, pengrajinnya itu gitu kan. Jadi udah pertama boleh beli lembaran ketengan gitu boleh. Lama-lama karena di sana prosesnya susah, terus kendala kalau hujan nggak ada akses apa segala macam itu, terus harus ngambil sekaligus harus ngambil 250 lembar.
Waduh, nggak sanggup, udah kan gede banget itu, karena kita juga kan belum belum lancar-lancar banget waktu itu kan. Akhirnya nggak berani, ya udah Oke. stop lagi. Baru terus 2018 dapet yang boleh itu, terus kita ikut apa inap Club itu, ikut inap ada acara inap tuh kita diminta jadi souvenir, apa buat souvenirnya itu VVIP. Terus terus tapi ya masih agak susah ya, karena ya itu tadi masih dampak dari yang itu belum stabil kan. Stabil itu mungkin 2019 itu ikut WPT, tapi habis itu pandemi. Jadi belum berkesudahan nih ya badainya ya. Baru mulai sudah begitu bergi. Terus ya udah akhirnya memang dan memang target marketnya itu kan khusus kan. Nah, jadi terus akhirnya kita kalau kayak gini juga susah kan, kita mesti akalin. Nah, ini per tahun ini. Dari sebenarnya udah direncanain dari tahun kemarin, planningnya udah dibikin tahun kemarin tuh, kita bikin dua apa target marketnya dibagi dua. Jadi yang satu emang untuk yang khusus, terus satu lagi yang buat oleh-oleh, karena kan ini mau IKN kan. Buat IKN ini banyak banget yang follow-nya juga, orang datang apa segala macam nyari itu. Terus ya itu, terus jadi kita bikin yang buat souvenir, buat yang barang-barang kecil, yang buat oleh-oleh yang terjangkau. Oke. Kalau berarti ini kalau bisa ini nih dari Bu Tati dan Mbak Dani sendiri ya. Bu Tati bisa dibilang bahan apa untuk cemilannya itu yang sejuta umat ya, maksudnya semua bisa menikmati dengan ini kan, karena harganya tidak terlalu mahal. Sekarang kalau Mbak Dani terkendalanya karena memang apa menengah ke atas ya, karena belum tentu semua orang suka. Ini seru nih dari dua bisnis yang sangat ini, tapi kita akan belajar sama-sama dari sini. Terus kalau Bu Tati sendiri, aku mau tahu dong produk-produk dari Aulia, terutama yang andalan, produk apa aja boleh dipamerkan di layar biar teman-teman yang ada di live ini bisa tahu nih. Apa sih yang paling laris dari Aulia? Boleh Bu Tati untuk memamerkan 2 atau 3 produknya? Susah juga nih nengoknya nih. Ya, nggak apa-apa, berdiri dulu. Kemarin kalau Bu Surya kemarin ke dapur dulu, nggak apa-apa, silahkan mengambil dulu di dalam. Mbak Dani kalau ada produknya boleh nanti untuk ditunjukin ke teman-teman yang ada di sini biar kita bisa tahu nih. Oke. Wah, Bu Tati banyak sekali nih pesanannya nih, udah sampai 600 kilo. Kalau Mbak Dani udah ada produknya di sekitar Mbak Dani? Ada. Mungkin Mbak Dani duluan kalau Mbak Dani. Oke, Mbak Dani dulu deh. Kalau Mbak Dani dulu deh, sambil Bu Tati mencari ini ya, ngambilin produknya. Silakan Mbak Dani. Ini yang paling banyak diminatin itu mungkin karena udah khas banget ya. Aku ini tapi yang orang utama, tapi bukan, kalau yang ini punya aku sendiri. Jadi aku anunya apa itu? Itu tas. Ya, tote bag. Tote bag. Oh, gambarnya orang utan. Ya, karena kan aku ada produk yang lukis itu, aku bikin itu ada berapa ya? 4. Yang utama banget itu 4 gitu. Itu gambarnya itu orang hutan, beruang madu, enggang, dekat sesuai dengan anggrek hitam. Ya, jadi sesuai dengan emang yang di sana ya, khasnya Balikpapan ya, khasnya Kalimantan ya. Jadi sebenarnya juga aku milihnya nggak random, tapi yang karena emang mereka itu udah terancam punah ya, terus jumlahnya udah semakin sedikit dan dilindungin. Jadi berharapnya waktu itu sempet sih mau kerjasama sama kayak penangkaran orang hutan gitu,
tapi belum lagi karena waktu itu sempat kepotong sama pandemi, jadi terus belum dilanjutin lagi itunya next kan. Tapi pengen banget gitu, jadi kita hasil penjualan sebagian buat kesana gitu, buat bantu ini. Oke. Ini siapa nih yang lagi ada yang telepon nih? Ini ada yang telepon masuk nih teleponnya. Itu apa enggang? Itu apa dompet? Pouch. Enggang ini atau bag? Oh, pouch. Terus yang lain banyak sih, dulu produknya itu banyak yang cewek kan, terus banyak yang protes bapak-bapaknya, tapi nggak ada produk laki-laki gitu. Akhirnya makin kesini justru banyak produk buat cowok. Nah, gitu. Ini kayak tas lempang kecil gitu, bisa ada baju tas pinggang bisa. Coba Mbak agak ini karena Mbak Deni agak duduk jadi nggak bisa terlihat jelas, boleh dia agak lebih tinggi. Ini ya, coba agak ditinggiin lagi Mbak Deni biar kelihatan. Oke. Itu tas jadi kayak tas sling bag ya. Foto nggak sih duduknya ya ampun. Iya. Kayak tas sling bag ya. Ya. Bagus tasnya. Lucu. Bu, itu harga Mbak Deni harganya dimulai dari harga berapa? Ada yang jual ada yang jual es krim, ada yang jualan es krimnya tadi. Iya, ngomong jual es krimnya tuh bunyi lagi, aduh, lang rempong nih. Nggak apa-apa. Emang seninya Igel kayak gini. Mbak Deni itu dijual di harga berapa Mbak Deni untuk tas dan tadi tote bagnya si orang utan? Aku ada antara kisarannya itu antara 200 sampai 2 juta. Wah, termasuk affordable sih sebenarnya ya, 200.000 ya. 200.000 tuh kayak yang pouch ya? Ya, pouch yang, gitu. Terus yang 2 jutaan? Juga yang polos. Kalau ada yang lukisan itu, nah itu biasanya agak mahal. Yang sampai 2 juta aku kebetulan nggak ready ya. Biasanya itu karena kemarin udah bikin limited dan itu udah kejual semua. Itu tote bag tapi dia lukisan terus kita bikin semua bahannya yang premium. Jadi kulitnya semua kan ininya kan talinya, kalau ini kan aku pakai pakai katun. Nah, itu pakai kulit asli. Terus pokoknya semuanya bikinnya oke, sampai ada garansi jahitan dan segala macemnya itu. Nah. Jadi aku nggak ready yang itu. Nah, terus itu berarti untuk produk Go30 ya itu ready atau mesti pesan dulu Mbak Dani? Untuk sementara ini aku pesen untuk barang-barang tertentu pesen. Ya, untuk barang-barang tertentu. Tapi rata-rata sih ada banyak juga yang ready. Karena kita terus produksi kan. Terus beberapa yang banyak orang suka itu kita terus produksi. Mbak Dani keputus-putus. Mbak Dani. Nah kalau ya, ada topi juga. Ada. Dari kulit kayu jadi buat yang oleh-oleh. Mbak, tapi aku satu pertanyaan deh Mbak Dani. Itu gatal nggak sih di kulit? Agak kasar ya, tapi kalau gatel sih enggak, malah kalau aku gatel malah digaruk-garuk ke situ malah jadi enak. Oh gitu, jadi buat garuk-garuk ya. Ya ini mungkin memang nanti kalau aku halusin lagi, dihalusin lagi memang. Dihalusin lagi terus ada coatingnya lagi kan supaya lebih tahan air, lebih awet gitu. Nah itu sebenarnya udah halus aja ya. Selama ini aku sendiri kan pakai juga, nggak ada masalah, nggak ada kendala ya. Tapi mungkin ada orang juga kita yang punya alergi atau apa kan nggak tahu juga.
Nah, tapi kalau udah di coating, harapannya si menghambat si getahnya si kulit kayu itu supaya Oh, masih ada ini masih ada getahnya berarti ya? getahnya kayaknya masih, karena dia kalau kena apa namanya coating kan. Karena kalau nggak di coating itu kalau kena air getahnya itu terus jadi warnanya jadi lebih tua gitu. Kalau udah kena itu. Kalau lembab atau apa. Thank you Mbak Deni. Nah, sekarang Bu Aulia boleh ini sebentar, nanti aku agak on off mic-nya karena lagi mau azan di tempatku. Boleh Bu Tati untuk memperkenalkan produk-produk dari Aulia. Itu tadi kata Mami Dendau. Oke, tuh Mami pengen tanya Dendau. Dendau itu apa? Silakan Bu Tati. Ya, produk saya tuh awalnya tuh stik kentang namanya. Dia dari kentang, terus kita campurkan dengan tepung, kita olah, kita potong-potong jadi DM kentangnya. Jadi kita potong-potong jadi stik kentang. Terus dari stik kentang, nah ini stik kentang. Dari stik kentang nambah lagi tuh produknya. Jadi ini keridang. Keridang itu kalau ada yang bilang keripik bawang Malaysia, tapi saya nggak mau. Kita bukan di negara Malaysia, kita di negara Indonesia, ya kan? Jadi saya kasih nama keridang, keripik udang. Jadi nama-nama yang saya berikan tuh semua seperti kita memberikan nama anak. Nama yang kita dapati dari hati kita sendiri. Nah, terus ini perkawinan stik kentang dan ubi ungu. Nah, ini namanya stik PW. Bukan posisi wena ya. Tapi ini namanya purple white. Jadi saya singkat menjadi stik PW. Aduh, purple white. Warnanya cantik banget loh. Iya, ini dari ubi ungu dan dari ubi ungu dan adonan kentang. Jadi stik kentang. Jadi stik PW, purple white jadi PW, bukan posisi wena. Terus nambah dari segala macam. Ini stik bawang yang biasa dulu mama kita buat, jadul, yang pakai seledri, ya kan? Kue bawang kalau orang zaman dulu. Nah, ini saya produksi juga. Ini resep dari mama saya dulu. Terus ada beberapa lagi. Seperti ini. Ini namanya keripik pelit. Pedas julid. Makin dimakan pedas, makin julid kita. Nagih. Kayak Mami ya. Maaf nih, bukan tadi yang ngomong ya Mi, Mbak Mia loh. Nah, ini tuh dendau, kesukaan Mami. Mami kalau kesini pasti nanyain dendau. Dendau ini kalau saya taruh di toko oleh-oleh itu baru saya taruh 2-3 hari itu udah langsung habis gitu. Karena ini sebenarnya dari daun ubi loh Mbak Mia. Dendau itu dendeng daun ubi. Jadi dendeng daun ubi ini pertama kali itu orang Sumatera Barat yang produksi. Heboh lah, oh dendeng daun ubi enak, dendeng daun ubi enak. Tapi saya pernah merasakan itu masih terasa daun ubinya. Jadi saya berpikir, gimana ya supaya daun itu nggak kerasa, tapi kriuk. Yang saya pernah makan dia tuh nggak kriuk, kayak apa ya? Kayak empal ya, kayak apa ya? Saya kurang tahu juga. Jadi nggak kriuk saya seperti keripik ini. Nah, jadi saya tuh buat yang ketiga kali. Yang ketiga kali itu saya lihat gilingan stik. Wah, kalau digiling bagus juga nih ditipisin gitu kan. Saya tipisin. Alhasil jadinya keripik. Makanya saya kasih nama keripik dendau. Keripik dendeng daun ubi. Nah, gitu.
Ini kalau kalau teman-teman pernah bilang katanya Nori KW, ya kan? Anak kecil paling suka ini. Jadi kalau dulu teman saya pernah saya kasih, anaknya nggak mau Mbak. Dia bilang apa ini? Masa hijau-hijau, jelek lagi bentuknya gitu kan Mbak. Cuman pas mamanya tuh taruh di meja aja tuh mungkin dia nyobain, penasaran rasanya. Dia cobain gitu. Terus besoknya, tumben, Mbak tadi ada dendau. Kenapa Mbak? Anakku mau loh Mbak. Padahal kemarin nggak mau dia Mbak. Jadi sekarang kalau nelpon nanyain kuenya tuh dendau aja. Dendau tuh kalau beli dia 1/2 kilo tuh memang untuk toples di kamar sambil belajar makan dendau. Ponakan saya tuh ada juga yang kecil. Pokoknya rata-rata anak-anak yang kecil, anak-anak masih bocil itu suka kali dengan dendau. Saya heran kenapa. Apakah karena mirip nori rasanya atau apa saya nggak tahu. Tapi memang kalau soal rasa, Mami tahu ya rasanya. Pak Andoko juga teman-teman. Jadi kalau pindah dia juga kebetulan saya ini kan apa nih binaan dari CSR IKPP Perawang dari Sinarmas APP. Saya kenal di WPC juga karena IKPP. Waktu itu kami inkubasi lewat program dari CSR IKPP gitu kan. Alhamdulillah dari inkubasi saya ini tahu bagaimana menargetkan pasar, bagaimana kita menentukan harga jual. Jadi nggak asal-asalan aja kita menentukan harga jual. Ternyata seperti itu gitu. Kalau dulu kan kita mikirnya gini loh Mbak Mia. Yang penting kue aku terjual deh. Mau apa? 8.000 kali 20 gitu. Ya. Capek kita nggak dihitung, capek kita nggak dihitung, kita ngegoreng alatnya nggak kita hitung, mesti beli lagi besoknya ya kan? Belajar di WPC dari inkubasi yang diselenggarakan oleh IKPP Sinarmas, kita tahu, oh ternyata kalau kita mau berkembang, lebih berkembang, kita harus apa? Harus punya target. Kita harus punya cara perhitungan yang baik. Dulu waktu belajar itu saya antara mau dan tidak loh Mbak, serius. Karena aduh, kayak belajar aja capek saya gitu kan. Dikejar-kejar lagi kan. Tapi alhamdulillah Mbak, lama-lama ternyata itu semua adalah kebaikan. Oke. Itu kalau boleh tahu harganya dijual berapaan, Bu? Bukan. Harganya dijual berapaan? Beda-beda harganya Mbak Mia. Itu dijual per 1/2 kilo ya? Ini tadi bungkusan per 1/2 kilo. Ini kalau yang aneka-aneka stick kayak gini gitu, itu saya jual 80.000 per kilo. Oke. Kalau udah ke toko oleh-oleh udah beda lagi harganya nih Mbak Mia. Oh, ya kan? Berarti ini untuk yang pesanan ya, 8, ini dijualnya per ukuran 1/2 kilo. Iya, kemasan 1/2 kilo. Kalau yang kayak dendau nih tadi, ini udah 120 sekilo. Daun ubi loh Mbak, bisa naik kelas loh. Iya ya. Mantap. Jadi apa namanya ya? Karena kita udah diajarkan cara menghitung HPP ya, menghitung produk, bagaimana cara menjualnya. Jadi kita lebih tahu. Oh ternyata ada yang harus kita keluarkan, ada yang harus kita simpan untuk nanti kita bisa beli lagi gitu loh Mbak. Kalau kita nggak bisa beli lagi berarti itu simpanan kita kan Mbak. Itu kata Mami, dendau harganya 120.000 per kilo. Mami mau pesen nih kali. Mami mau pesen. Masih bisa kirim-kirim nggak nih dari Riau? Dari Riau masih bisa kirim-kirim nggak? Ini apa udah full orderan? Kalau sekarang orderan udah selesai semua. Nggak terima lagi. Oh, udah tutup.
Tinggal beresin kirim-kirim ya berarti ya. Oke. Mbak Dani sama Bu Tati, aku boleh tahu dong value dari usahanya Bu Tati dan Mbak Dani apa sih? Silakan Mbak Dani. Aku oleh-oleh anu ya. Di sini itu yang sebenarnya kalau dari Balikpapan sendiri itu orang khasnya itu jarang ya. Yang khasnya banget karena Balikpapan itu kan dia kota bukan apa ya, bukan kota jujukan gitu loh. Jadi nggak ada orang asli di Balikpapan sebenarnya gitu. Jadi semua tuh pendatang. Banyak banget yang suku aslinya itu udah campur deh gitu. Beda kalau sama Samarinda kan Banjar, Bugis itu banyak. Tapi kalau Balikpapan suku aslinya itu nggak ada. Jadi orang kalau apa sih yang khas Balikpapan gitu. Nah, itu tuh kadang suka ya paling manik-manik atau apa gitu. Nah, ini salah satunya kenapa aku bikin itu ya itu gitu, supaya ada orang yang khasnya Balikpapan itu kulit kayu gitu. Jadi orang udah banyak juga dari travel gitu. Nah, terus aku bikin itu yang bener-bener makanya tadi yang lukis itu bener-bener aku lukis itu karena ya karena itu tadi yang tujuannya itu juga buat sekaligus bahwa buat pelestarian lingkungan. Ini maaf ya ada itunya. Jadi pakai berantem lagi dia sebentar. Anabulnya lagi ngajakin ribut nih. Ayo. Yuk. Anabulnya pengen ikutan live ya. Iya, biasa itu. Itu karena aku emang khusus bener-bener itu aku pakai bahan yang emang bagus sekalian. Aku mau ketawa lo jadinya lo kayak gini. Kalau udah mau makan begini nih. Anabulnya dikasih makan dulu deh, biar dia anteng. Jadi kan udah sayang banget ya, kan udah mahal, udah susah prosesnya dan benar-benar untungnya ini eco-friendly. Jadi di kulit kayu itu dia limbah sebenarnya. Jadi dia dari pohon terap kan. Aku pakai sebenarnya banyak. Ternyata yang di Kalimantan itu banyak dari pohon kulit kayu macam-macam. Tapi aku ambil yang terap karena terap itu dia sepanjang tahun ada. Jadi nggak nunggu harus ditanam dulu terus nanti dipanen, itu enggak. Jadi dia karena terap itu masih satu keluarga sama sukun. Nah, pohon sukun itu kan kalau dia tumbuhnya itu kan liar gitu. Justru kalau nggak dibersihin dia malah merusak lingkungan kan. Akarnya itu kan ngerusak fondasi apa segala macam. Jadi dia ada terus nggak ngerusak lingkungan, terus limbah gitu. Kayunya dipakai buat lain, terus ininya itu gitu. Jadi, nah terus udah gitu dia udah kan sayang kalau bahan alami terus digabungnya sama yang sintetis atau apa gitu kan. Makanya aku gabungnya tuh pakai kulit asli. Nah, supaya nambah itunya etniknya tuh lebih tambah. Terus aku juga lukisannya itu aku lukis sendiri. Pokoknya kita lukisan tangan langsung. Itu bahannya juga semuanya itu yang eco friendly. Nah, terus ya itu tadi pilih lukisannya itu juga tertentu. Jadi aku nggak sembarang gitu. Tujuannya yaitu jadi supaya ya pelestarian lingkungan itulah juga kita ngingetin supaya orang ada care-nya sama lingkungan itu. Begitu. Thank you Mbak Dani.
Nah, kalau dari Bu Tati sendiri, value dari usahanya apa, Bu Tati? Kita lebih ke ini ya, ke apa? Membantu para petani mungkin ya. Kayak kita apa? Memakai kentang, ubi ungu gitu. Kita jadikan camilan yang eh, lebih sehat gitu ya kan. Udah gitu kalau dilihat di sini tuh belum ada camilan-camilan yang unik gitu kan. Kita hanya ingin menampilkan sesuatu yang beda dari biasanya. Kayak kan produk saya itu banyak, bukan hanya satu macam. Tapi rata-rata itu berbahan seperti misalnya kayak kalau dulu ibu-ibu kita kan cuma taunya kue bawang aja itu yang hanya tepung diadoni gitu ya, pakai daun sup. Tapi kita coba memakai kentang, memakai ubi ungu, ada kemarin pakai buah bit, sawi. Jadi lebih ke sayuran dan umbi gitu. Kayak dendau sendiri, itu dendau itu eh, saya nggak nyangka sih kalau ternyata respon dari pelanggan itu tuh lebih lebih apa eh, unik gitu. Ini rasanya beda dari yang lain gitu. Cuman mungkin ini produk saya belum sampai aja ke seseorang ke seseorang yang bisa ini gitu kan. Saya kan buka kelas online, Mbak. Dulu tuh. Saya tuh orangnya tuh ya karena ini tadi lah hobi. Jadi saya buka kelas online tuh dari semua kelas. Jadi sampai Dendau ini, saya buka kelas online, ada beberapa yang bergabung. Yang hebatnya, dia jual Dendau ini di Jakarta, dia ikut expo. Ya kan? Ikut expo di Jakarta kalau nggak salah saya. Tiba-tiba dia didatangi sama yang punya ini, yang punya toko oleh-oleh terbesar di Bali itu siapa? Pak Krisna ya? Pak Pak apa namanya? Saya kurang apa. Dia didatengin tuh Mbak, didatengin dia minta dendau itu diproduksi di Bali. Dia minta dendau itu diproduksi di Bali, dia yang membiayai orang ini gitu loh Mbak. Anak murid kelas online saya. Karena dia merasa dendau itu beda, dendau itu unik. Karena dari daun ubi yang bisa dikatakan daun ubi itu dilempar aja kan hidup ya Mbak ya. Batangnya itu kalau dilempar aja kan hidup dia. Daun ubi yang sayuran paling murah, paling disepelekan, ya kan? Tapi dia bisa naik kelas dengan harga yang lumayan tinggi, ya kan? Saya ngambil harga segitu bukannya saya semena-mena juga, Mbak. Karena saya memakai bawang yang banyak, pakai bumbu yang banyak, terus saya juga prosesnya itu bukan hanya daun ubi aja yang digoreng atau apa, enggak. Daun ubi itu diproses dari dia dikukus dulu, direbus dulu, macam-macam, Mbak, sampai akhirnya dia jadi dendau tadi. Jadi saya ingin juga si dendau ini jadi sesuatu nanti yang bisa membawa pada kebaikan pada usaha saya. Amin, amin. Tapi alhamdulillah karena saya ini binaan binaan CSR. Orang-orang CSR biasanya kayak dari Jakarta, Sinarmas, itu mereka selalu pesen dendau. Jadi kayaknya dendau ini udah mulai betul-betul naik. Karena kalau di toko oleh-oleh dendau itu kalau saya taruh tuh cepet habis. 2-3 hari itu udah habis. Cuma prosesnya dia lama untuk jadi dendau tuh. Oke. Mudah-mudahan sih jadi salah satu ini ya, jadi brandingnya dari Aulia ya si dendau tuh. Mami pesen tuh kata dendau tuh. Mau berapa kilo Mi nanti dikirim sama Bu Tati. Iya, boleh nih. Tapi jangan untuk lebaran nih. Kalau untuk lebaran saya katakan nih. Katakan itu nanti habis lebaran ya. Oke, jadi di sekarang lebaran udah nggak terima pesanan lagi nih ya, Aulia ya? Enggak, kadang-kadang ada juga sih teman dekat, tolonglah. Aduh, saya bilang bukannya saya nggak mau. Tapi bukan nolak. Kalau mau berarti langsung aja ke toko oleh-oleh ya. Ke toko oleh-oleh karena bagaimanapun kita juga harus ngisi toko oleh-oleh ya kan. Nggak mungkin kan kita ambil pesanan doang.
Oke, ini jadi kalau boleh tahu baik Mbak Deni sama Bu Tati untuk titik penjualan ada di mana aja? Bu Tati penjualan di toko oleh-oleh sama di online atau gimana? Kalau saya jualannya saat ini memang toko oleh-oleh, Mbak. Karena alhamdulillah, Oke, Mbak, baik. kadang-kadang itu lah. Oke, di mana aja kalau Hah? boleh disebutin Bu? Di mana aja bisa didapetin produk Aulia? Oh, kalau makanan saya itu adanya di toko oleh-oleh Viera. Lokasinya itu di Oke. Pekanbaru, pusat kota. Itu ada 4 gerai, Viera oleh-oleh Panam, Viera oleh-oleh Sudirman, Viera oleh-oleh Riau, dan Viera oleh-oleh Arifin Ahmad. Alhamdulillah semenjak saya bergabung menjadi mitra Viera itu makanan kita itu dikenal. Tapi dulu waktu kita pertama naruh ya Mbak ya, itu masa pandemi, betul-betul masa pandemi yang 50 bungkus 2 bulan nggak habis Mbak. Wah, Bayangin. 50 bungkus 2 bulan tidak habis Mbak. Tapi kebayang ya. saya yakin ini semua proses. Kita semua hanya butuh menjalani apa yang udah Allah takdirkan. Kalau memang itu rezeki kita nggak kemana. Nah, begitu saya jalanin ya alhamdulillah sampai sekarang saya naruh di Viera oleh-oleh itu dari tahun 2021 ya. Akhir 2002, 2003, nah sekarang udah 2004 ya Mbak ya, udah 2 tahun lebih. Sekarang alhamdulillah Mbak, Masya Allah, saya aja terkaget-kaget. Berarti lebih titik penjualan hanya di toko oleh-oleh Viera itu ya Bu Tati ya? Iya, di toko oleh-oleh Viera, terus saya juga ada masuk ke pasar buah, di Pekanbaru. Ya gini Mbak, kalau kita udah masuk ke, kan kita setiap kali kita naruh di toko pasti kita punya kontrak ya Mbak ya. Jadi kalau kita udah naruh di toko oleh-oleh Viera, barang kita hanya di toko oleh-oleh Viera. Jadi kita nggak bisa naruh ke toko oleh-oleh yang lainnya. Jadi yang mau cari hanya ada di toko oleh-oleh Viera, produknya usaha Aulia. Oke. Kalau online berarti ada Bu di marketplace? Kalau online enggak Mbak, tapi saya teman-teman yang udah tahu aja yang langsung pesen gitu. Langsung pesen. Biasanya gitu. Saya pernah mencoba di Shopee, nggak jalan Mbak, karena harus memang harus perjuangan juga kayaknya kalau kita ke toko-toko ini gitu, ke toko-toko online. Oke, kalau Mbak Deni sendiri, gimana Mbak Deni? Penjualan ada di offline atau di online? Kalau yang di offline itu lebih banyak ada di galeri yang di rumah, terus sama di bandara. Aku naruhnya di bandara, lebih banyak itu. Nah, terus kalau marketplace itu ada di Shopee, tapi formalitas aja sebenarnya, gitu. Karena target marketnya aja ya. Sama kadang-kadang buat ngakalin ongkos kirim kalau temen-temen ada yang mau. Betul. Ya. Jadi bilang aku pesen tapi supaya ongkos kirimnya murah ya udah taruh di Shopee gitu, ya udah gitu. Jadi ya kadang-kadang itu karena memang benar itunya agak susah itu ngurusnya kalau di ya memang harus brandingnya dulu baru nanti sebenarnya untuk jadi portal belanjanya sih kalau marketplace itu. Kalau branding kita udah berjalan tinggal diarahin belinya di sini supaya memudahkan juga sih. Ya. Iya. Iya. Terus yang sisanya lebih ke online sih. Nah, tapi kalau biasanya kalau udah yang kalau offline itu kita banyak pas exhibition gitu, pameran gitu. Kalau udah dapet yang setia banget itu tuh bener-bener dicari. Kayak kemarin tuh tahu-tahu minggu-minggu ya? kita minggu-minggu kita ini udah lusuh, belum siap itu ada yang gedor. Mbak, ini yang waduh, langsung tunggu Pak, kasih dia 10 menit, langsung udah bener-bener langsung ganti baju segala macam. Kalau ada yang jadi itu lukis mendadak atau yang ready? Enggak, jadi yang dia bisa
pesen. Jadi apa misalnya dia order apa mau itu, atau yang ready stock, kadang tetap tetap ada barang tuh ada gitu, beberapa tuh ada. Nah ternyata tuh dulu dia pernah waktu pas pameran itu dia pernah datang di pameran itu dia beli. Nah terus satu lagi dia tuh beli buat dia, sama satu lagi buat oleh-oleh istrinya, dia dari Pekanbaru kalau nggak salah ke Palembang, lupa gitu. Jadi terus kemarin itu istrinya udah minta lagi. Jadi dia kerjanya beneran di sini. Jadi terus udah datang lagi. Oh, ini ibu udah itu terus jadi dia minta lagi itu ngotot gitu loh. Jadi harus dibeliin gitu. Jadi ya Seru ya kalau udah ada yang loyal customer ya. Juga ya ada juga yang rutin itu mau lagi model yang lain, maunya model yang lain. Ya, itu juga udah sampai ke Jerman juga. Iya, kalau Mbak Dani, workshopnya boleh dikunjungi sama, misalnya kalau ada yang mau beli, datang ke workshop, boleh ya? Bisa sih, tapi agak rempong workshopnya. Oh, gitu. Jadi workshopnya memang tidak dibuka untuk umum ya? Ya, betul. Oke. Kalau Bu Tati, workshopnya dibuka untuk umum nggak sih misalnya, atau memang hanya untuk online aja? Tadi kayak bikin kelas itu. Kalau sebenarnya kelas online yang saya buat ini tuh awalnya karena desakan dari teman-teman netizen sih, Mbak. Saya tuh dulu suka posting kue-kue saya kan di Facebook dulu, waktu saya aktif di Facebook tuh saya sering posting. Jadi mereka tuh ini apa gitu. Saya kasih resep padahal Mbak, tapi mereka Mbak buat kelas online-nya lah, buat video-video sedikit gimana gitu. Ya sebagai emak-emak yang punya jiwa ini ya saya coba lah kan. Saya coba pas ngadon, saya videoin ya kan. Pas itu saya videoin walaupun sedikit-sedikit, tapi mereka lebih ngerti juga gitu kan. Karena kan dari video jadi ketahuan nih adonannya kayak gimana. Iya, pokoknya resepnya itu berapa takaran semuanya itu saya kasih tahu. Jadi pas waktu itu Mbak jadi kelas online saya itu apa yang saya buat saya kelas online kan gitu. Apa yang saya buat mereka berbagi rezeki kan nggak harus dengan ini, tapi dengan apa yang, karena beda tangan juga belum tentu sama hasilnya kan. Iya, tapi alhamdulillah loh Mbak, banyak teman-teman yang ikut kelas online, rata-rata ada yang di Jawa, ada yang di Aceh, ada yang di Sulawesi, Kalimantan. Alhamdulillah kita kan juga punya grup. Setelah kita kita grup. Jadi kalau mereka bertanya, kalau saya nggak sibuk, saya jawab gitu kan. Kadang teman-teman yang udah paham penjualan juga mereka akan jawab gitu. Jadi kita saling berkomunikasi gitu kan. Jadi saya dapat pelajaran dari BPC juga, saya share sama teman-teman. Begini loh cara menghitung gitu kan, supaya kamu tidak merasa rugi, kamu tidak merasa kemahalan. Kadang-kadang kan, kemahalan nggak ya saya jual segitu gitu. Padahal kemahalan itu tuh datangnya dari mana gitu loh. Kalau kamu hitung, ada yang harus kamu keluarkan seperti resiko. Ketika kamu ngadon mungkin ada yang tercecer atau retur, itu harus kamu hitung. Tentunya kan seperti itu Mbak. Udah gitu, betul. Alat yang kamu pakai, suatu saat kan pasti aus. Kayak mesin yang lama-lama kan nggak akan mungkin mesinnya itu tuh bertahan terus. Butuh diservis, ya kan? Itu kan butuh uang Mbak. Ganti alatnya butuh uang. Di WPC kemarin pas inkubasi yang diselenggarakan IKPP, APP Sinarmas, kita diajarkan tuh Mbak, gimana kita mengeluarkan dana itu, berapa persen, walaupun sedikit, tapi ada dari situ. Di situ kita bisa menentukan harga jual. Jadi saya mengucapkan terima kasih, saya udah dikenalkan sama WPC, terutama Mbak Irma, Ibu Irma, Mami Irma, yang gayanya itu menjengkelkan, tapi ternyata alhamdulillah bener. Saya ketemu sama Mbak Ismi, saya ketemu sama Mbak Mia. Jadi alhamdulillah juga fasilitas itu datangnya dari APP Sinarmas ya kan, dari
Indah Kiat yang ada di Perawang, CSR gitu Mbak. Jadi alhamdulillah Mbak, mungkin keberuntungan kita juga, keberuntungan saya sebagai WPC yang pertama yang diselenggarakan pada saat itu. Alhamdulillahnya juga saya termasuk 5 besar, dapat hadiah waktu itu 5 juta untuk beli bahan. Mantap, mantap. Jadi semakin ini ya, jadi semakin pede. Jadinya alhamdulillah. Kenapa akhirnya berkahnya juga bertambah karena membagi dengan yang lain. Jadi insya Allah sama Allah ditambahkan kembali gitu ya. Betul, Mbak. Jadi apapun yang kita punya sedikit banyak ilmu kalau kita bagikan ke yang lain, akhirnya pada akhirnya kita juga jadi belajar dan malah menambah berkah buat yang lain, kan orang jadi mendoakan kita juga ya. Benar Mbak. Jadi intinya tuh apa yang kita dapatkan, kalau ilmu kalau nggak kita berikan sama teman-teman lagi itu nggak ada gunanya Mbak. Nggak ada gunanya. Itu akan mentok. Tapi kalau berguna, Allah akan memberikan ilmu yang lain pada kita. Ilmu yang lain dan rezeki yang alhamdulillah lebih berkah ya. Amin. Jadi kalau mau tahu sekarang Aulia udah ada karyawan belum Bu? Kalau karyawan sebenarnya ya saya, suami, anak gadis saya 2 tambah anak gadis saya ini itu aja Mbak. Cuman saya kan udah pakai mesin Mbak. Jadi nggak ngadem pakai tangan lagi, giling udah nggak pakai tangan gitu kan. Jadi kita tapi udah pakai mesin. Anak-anak sama suami dibayar nggak? Dibayar Mbak, tapi dia bayar ke saya lagi untuk makan. Ini emaknya bener-bener ya. Anak sama suami Mbak dibayar, tapi bayar lagi buat makan. Aduh. Gini loh Mbak, kalau kita kerja sama orang lain, kita kan dibayar juga memang. Tapi kan kita nyewa rumah, kita makan, kita beli sabun, beli semuanya ya sama. Ketika anak-anak itu udah sama kita, dia kerja di usaha yang sama-sama udah kita besarkan, mereka juga harus bayar makan dong, harus bayar untuk beli sabun dong. Mak kejam ya, Mama yang bener-bener ya. Tapi nggak apa-apa ya Bu. Jadi mengajarkan anak-anak untuk ini juga ya, untuk tahu diri Mbak, nanti ke depannya. Iya. Intinya gini Mbak, usaha apa yang saya bangun pada saat ini, akhirnya nanti buat mereka juga ya. Merintis dari nol. Saya kalau ingat itu sebenarnya hati saya itu miris loh Mbak. Merintis pelan-pelan. Kadang-kadang apa ya? Disepelekan orang. Ya, jadi ini nih ada yang naruh bawang di sini. Iya Mbak. Mbak Mia kan perempuan juga, sama seperti Mbak Dani juga. Ya, saya seorang ibu. Kita berusaha itu untuk untuk jajan anak awalnya. Tapi kalau kita yakini Mbak, kita berusaha bisa gitu kan. Kita yakin Allah itu akan memberikan rezeki selagi umatnya mau berusaha, ya kan. Saya juga mengajarkan sama anak saya begini, ibu bukan tidak ingin kamu punya titel, punya jabatan, enggak. Saya pengen anak saya punya titel, punya jabatan. Saya tapi lebih pengen kamu punya keahlian yang bisa membawa kamu pada kemandirian. Kenapa? Ketika kamu punya titel, ketika kamu sekolah, kamu akan kerja sama orang, ya kan? Kerja sama orang itu nggak enak. Saya 12 tahun kerja, suami saya 21 tahun kerja. Nggak enak Mbak, nggak ada yang kita dapatkan dari itu. Tapi kalau kamu mau berusaha, usaha kamu itu kamu yakini, kamu tekuni, insya Allah. Sekarang ibu merintis, kamu jalani, kamu kembangkan, kamu pertahankan, semoga usaha ini membawa keberkahan pada kalian. Saya pengen usaha ini enggak mati ketika saya tidak ada di dunia lagi. Oh, seru banget. Aduh, sedih deh. Tapi iya bener ya. Aduh, jadi ini. Jadi kalau boleh tahu nih, baik Mbak Dani sama kalau Mbak Dani kayak dari awal memang badainya banyak sekali ya. Tapi memang dari 2000 berapa tadi Mbak Dani kalau boleh tahu dimulainya? 2010. 2011 dari 2010
saking pengen bikin usahanya terus sampai bela-belain beli kulit kayu yang udah jadi pakaian kan, itu intinya sebenarnya dari awal tuh nggak gampang, walaupun ya sampai hari ini nggak gampang. Banyak sekali tantangannya. Kalau Bu Tati bisa dibilang karena ini adalah cemilan yang memang semua orang cari, semua orang suka, jadi mungkin effortnya juga tidak terlalu besar. Tapi semua pasti punya permasalahannya masing-masing. Kayak Bu Tati aja merasa bahwa kita jualan kayak gini kayaknya disepelin sama orang kayak gitu ya. Terus aku pengen tahu deh, ada nggak sih di antara masa perjalanannya usahanya Bu Tati dan Mbak Dani sendiri masa dimana nggak enaknya itu, tapi sampai hari ini jadi salah satu penguat, apapun yang terjadi saya akan bertahan di usaha ini. Kalau Mbak Dani sendiri bagaimana? Banyak banget ya. Pertama yaitu kendala bahan baku. Nah, terus udah gitu masarinnya kemana? Nah, terus ini craft, untuk ukuran craft itu kalau handmade itu ya itu tadi, untung tuh ikut BPC. Bener kata Bu Tati. Kadang-kadang kita mikir kan, kemahalan nggak ada yang mau beli lagi gitu kan. Terus jadinya ya udah deh, modalnya aja berapa, terus ambil untung berapa, jual gitu aja. Jadi semuanya nggak dihitung, barulah ketahuan gitu. Itu aja. Terus akhirnya itu udah itu kan, ini musim masuk, ini musim masuk, ini masuk. Jadinya segini, ternyata selama ini zong, pantesan banyak banget yang pantesan. Jadi tapi sebenarnya, nah ini kendalanya begini, dari waktu sebelum sama sesudah tahu ya, itu tuh makanya butuh effort lagi buat perjuangan. Karena dulu kan jatuhnya kan murah, karena ya itu lagi ngitungnya ngawur kan. Ngitungnya yang penting terjual gitu kan ya. Yang penting laku gitu kalau dulu ya. Yang penting laku dulu deh. Nah, begitu pas udah masuk begini, jadinya harganya beda. Yang dulunya harga murah, kok sekarang jadinya segini. Pusing lagi gimana, musim strateginya itu perjuangan, butuh waktu lagi ya. Terangin. Itu udah sampai ya, aku give up aja apa ya gitu. Setiap itu disering banget gitu loh. Diserang. Tapi ada lagi bilang give up aja, apalagi terus ya yang bikin down banget itu, banyak udah mulai orang tahu kulit kayu, udah tahu juga itu, terus bahannya udah mulai banyak orang dapet gitu, mereka jual yang asal-asalan bikinnya, terus jual murah dan segala macem. Itu sakit hati banget, jadi terus dibanding-bandingin dan segala macem. Itu sempat yang udah nyerah aja apa ya gitu. Terus tapi ya itu, setiap ada mau nyerah gitu, tahu-tahu ada yang pelanggan setia yang kita tuh kasih harga berapa aja tuh dibeli sama dia. Terus terus yang adalah ini orang dari travel, terus ujuk-ujuk dari mana ya waktu itu, dari turis tahu, datang ke rumah dibawa sama travel, katanya tahu dari Google. Itu tuh kan bikin semangat juga gitu loh. Itu emang nggak boleh gitu. Pokoknya harus fokus. Itu pasti bisa gitu. Bawa teman-teman juga, Kak, ayo ikut Kak, masukin ini kakak bikin yang itu, makanya itu. Terus akhirnya kita bikin yang buat oleh-oleh yang itu, ayo ikut masukin di toko oleh-oleh, terus sama di hotel. Kalau hotel tuh udah dari berapa tahun yang lalu masukin di hotel itu buat ya puji Tuhan itu bagus juga gitu buat di hotel tuh. Jadi itu penyemangat gitu, yang karena sudah berani memberikan value yang tepat untuk produk. Akhirnya jadi produknya jadi memang kita juga lebih pede nih mau jual di harga berapa. Jadi ya kalau mau beli ya ini harganya, karena ini ada effort yang kita kerjakan di sini gitu ya. Dan lucunya waktu kemarin itu kan masih bener-bener yang oke nih, karena harganya mahal, aku bikin meskipun barangnya premium gitu, kulitnya itu aku yang di level segini aja gitu deh. Nah terus kemarin kan ikut TEI itu, sempat ikut TEI. Nah, ini kalau buat ekspor berarti aku yang mesti lebih bagus lagi nih produknya bikin. Jadilah terus bikin yang lebih bagus lagi itu.
lebih di upgrade lagi kan. Nah itu yang sampai 2 juta itu. Tahu nggak, lebih cepet itu jualnya loh. Lebih cepet jual yang harga segitu dibandingin yang aku bikin nanggung loh. Gitu. Jadi karena orang udah tahu ya. Karena orang juga mikir kalau orang yang suka art gitu ya, kalau yang bagus ya emang ada harganya ya, nggak nanggung. Ada harga, ada kualitas gitu. Betul gitu. Apalagi kan dia ada garansi juga kan, garansi jahitan gitu. Tahun. Jadi ada banyak value yang kita berikan, otomatis orang juga langsung, oh ini emang benar-benar produk dengan kualitas bagus, dengan orang yang bisa dipercaya juga, pengrajin yang emang benar-benar pengrajin gitu, karena dia bisa berikan namanya, kalau itu namanya service, after service, gitu. After service-nya ada. Oke. Jadi sampai hari ini yang tadinya mungkin awalnya berdarah-darah dengan segala macam problematika karena tinggal di Balikpapan, walaupun di Balikpapan ternyata nyari kulit kayu agak susah, tapi dengan seperjalanan waktu dan sekarang sudah menemukan value-nya, udah lebih pede dong ya si Go30 ya. Iya. Dan akan lebih mantap berarti ini. Berarti udah siap nih ya dengan IKN ya? Harus. Harus. Ya, mantap. Iya, yang butuh effort itu sebenarnya sekarang ini lebih dari bahan baku, itu SDM. Oke. Berarti udah berapa Go30 udah punya karyawan? Kalau aku masih itu yang buat sulam aja, kalau yang sulam. Tapi kalau buat jahit masih kadang masih kerjain sendiri sama ibuku. Karena ya itu nyari tukang jahit di sini susah ya, minta ampun beneran deh. Ibunya dibayar nggak? Dibayar nggak? Dong, kalau nggak dia bayar ngomel. Ntar balik lagi ya Bu Tati. Tapi kalau mau makan harus bayar lagi ke saya kata belum. Karena dia yang masak, jadi otomatis aku bayar ke dia. Tetap ya, namanya hukum ekonomi harus berjalan dengan baik. Untung emak gua masih baik, belum minta bayaran sama saya. Daripada aku disuruh cari makan di luar. Cakep, iya. Berarti nggak salah ya Bu Tati ya, ternyata Mbak Dani saja sebagai anak mesti bayar ke orang tuanya. Berarti Bu Tati nggak usah bersedih hati. Tadi dia bilang, apa saya ibu yang gini? Enggak. Ternyata emang benar hukumnya kayak gitu. Cuman ibu saya aja yang terlalu baik. Dia belum minta bayaran ke saya. Tapi paling kalau mama saya minta, Mbak Lebaran tolong bajunya gini, tasnya, udah tuh dia udah pesan-pesan. Tapi kalau bayar tiap bulan enggak. Di Shopee yang ini ya gitu. Betul, dari semalam udah ngomong, tasnya belum katanya, sepatunya boleh nggak yang ada di Shopee katanya gitu. Dia udah ngomong semalam, padahal udah dibeliin baju Lebaran ya. Namanya orang tua. Oke, seru ya. Berarti memang semua punya cerita yang seru dalam usahanya masing-masing. Terakhir, mau tahu dong kira-kira target dari Aulia sama Mbak Dani nih 2-3 tahun mendatang, apalagi Mbak Dani yang menjelang ketemu dengan IKN. Apa sih yang mau Mbak Dani lakukan? Terus kalau Bu Tati sendiri kira-kira mau ngapain lagi nih dengan Aulia? Apakah nanti mau cari mantu terus supaya bisa bantuin atau gimana betul? Silakan Bu Tati. Kalau saya sih ya lebih berkembang terus berinovasi. Alhamdulillah tahun ulang tahun SIA yang tahun kemarin tahun 2023 saya dapat penghargaan dari Kabupaten SIA sebagai UMKM yang berinovasi. Cakep. Karena kan saya nih orangnya tuh suka menciptakan kue-kue baru. Camilan-camilan baru gitu loh. Iya. Makanya produk saya tuh banyak, Mbak. Ya, waktu namanya, sama Mbak Imi. Iya. Iya, Mbak. Iya, silakan Bu. Waktu ikut IPC, WPC kemarin, Mbak Ismi bilang, coba buat lagi produk baru, Mbak. Akhirnya dapet lah itu stik kawin yang dari buah bit sama keju.
Oh. Hampir mirip dengan ini kan, mirip dengan stick PW. Kalau stick PW ini kan kalau untuk yang masih banyak giginya ini enak gitu. Tapi kalau untuk orang tua yang giginya udah nggak ada kayak saya ini kan ini keras. Terus kalau yang stick yang kemarin saya waktu sama Mbak Ismi namanya stick kawin, itu kan dari keju dikawinkan dengan buah bit. Itu lebih lunak, lebih rapuh gitu. Udah gitu kemarin saya diundang sama sama dari dinas pariwisata lah ya mungkin ya. Bu, bisa nggak Ibu buat produk dari nenas tapi untuk karena kalau di Riau ini kan banyak nenas nih. Di daerah Siak sana Sungai Apit itu kadang nenas itu kalau udah melimpah itu murah, Mbak. Kadang-kadang nggak terjual, harganya saking murahnya gitu. Jadi bagaimana mungkin dinas supaya nenas itu bisa dijadikan sesuatu yang tahan lama kan gitu. Akhirnya saya disuruhnya saya buat keripik nenas. Kalau keripik nenas banyak kan nenas yang dikeringkan yang ada alatnya, harganya itu kan mahal, ya kan? Udah gitu mereka rata-rata kube itu mereka kerja kelompok ujung-ujungnya nggak jalan, Mbak. Banyak alat-alat yang nggak terselesaikan. Karena pertama penjualan mereka kurang paham, ya kan? Mereka nggak dilatih lagi untuk marketing kan gitu. Karena jujur UMKM ini rata-rata yang paling susah ketika dia menjualkan produknya. Kalau misalnya menjualkannya masih di warung, Mbak, kalau menjualkan masih di warung tuh masih gampang, Mbak. Tapi kalau udah mereka punya target mau ke toko oleh-oleh, mereka tuh untuk menawarkan ke toko oleh-oleh itu bukan segampang yang mereka pikirkan juga gitu. Sama dengan saya ini butuh muka tembok, muka tebal untuk menawarkan keliling ke sana kemari, Mbak. Ih, ditolak, maaf, yang begini, yang begitu. Tapi saya itu orangnya bukan orang yang gampang menyerah, bukan orang yang gampang putus asa. Kamu tolak, aku akan datang lagi beberapa bulan kemudian. Percayalah. Sampai kamu bosan. Sampai kamu tulis, Bu Tati dilarang masuk ke sini, baru saya berhenti datang ya. Jadi Mbak, banyak UMKM itu yang mentoknya ketika mereka ingin menjualkan produk yang udah mereka ciptakan gitu. Oh enak lah, usaha Aulia udah masuk ke toko oleh-oleh, udah begini, udah begitu. Ya masuk ke toko oleh-oleh juga saya bukannya segampang yang kamu kira. Yang penting kamu punya jiwa yang mentalnya kuat, kamu tahan banting, dikatain orang kamu nggak perlu malu, ditolak orang kamu datangi lagi, sampai tuh orang bosen lihat muka kamu, sampai orang itu mengatakan iya taruh aja barangnya. Saking sebalnya ya, so, dia lagi yang datang. Iya, jadi akhirnya saya ciptakan satu produk yang dari nenas itu, Mbak, tapi tetap pakai tepung. Jadi saya kasih nama Runas sama Nenis. Keripik nenas manis. Oh, keluar ya Mbak Dani ya? Enggak. Oh, ada. Oh, isinya kayaknya. Kita undang lagi deh. Oke. Terus? Jadi saya ciptakan keripik Nenis, keripik nenas manis. Jadi dia itu pakai gula, saya kasih keju sama jadi ada asam-asamnya dari nenasnya. Terus saya ciptakan lagi Runas, rujak nenas. Jadi dari nenas itu saya kasih cabai, jadi rasanya ada pedas, ada rasa manisnya, ada rasa asemnya. Gitu. Jadi alhamdulillah Mbak. Cuman produk itu belum launching karena pelan-pelan juga saya kan nge-launchingnya masa sekaligus masuk ke toko. Betul. Semua ada prosesnya masing-masing ya. Ini kita masih coba kayak Mbak Dani sinyalnya lagi terganggu di tempatnya. Oke, seru banget ya nih ngobrolan kita sore ini. Berhubung kalau saya ini bentar lagi masih ngurusin pengiriman sore ini, jadi kita sambil menunggu Mbak Dani, buat teman-teman yang bergabung kayak mau
Oke, Go30 tidak dapat bergabung. Oh, Go30-nya bingung nih kayaknya. Bentar. Sebenarnya kalau kita berusaha tuh mental Betul, harus kuat. betul. Ya. Ketika kita disepelekan orang, ketika kita gini ya Mbak, saya tuh merintis itu kan dari nol. Apa isi kuenya ini begitu, udah gitu. Emang apa? Emang menghasilkan kamu buat itu? Nggak capek. Jadi kalau saya ketika orang mengatakan hal yang tidak baik, saya jadikan itu penyemangat saya untuk saya tunjukkan saya siapa. Saya tunjukkan kalau saya bisa. Dan itu yang harus saya ajarkan sama anak-anak saya. Oke. Ini kayaknya Mbak ini seru banget nih dengan Bu Tati. Terima kasih banyak sudah sharing mengenai usahanya Aulia. Banyak sekali yang kita bisa pelajari ya dari Bu Tati sama Mbak Dani. Bagaimana memulai usaha ini dari hal yang sebenarnya apa? Oh tuh Mbak Dani bisa bergabung lagi kan Mbak Dani, atau aku invite Mbak Dani Deha Widodo, oke. Atau gimana deh? Oke, kita coba Mbak Dani masih bisa bergabung lagi atau enggak? Jadi seru banget belajar dari Mbak Dani yang sebenarnya memulai usaha ini dari hal yang tidak menyenangkan tapi tetap dilakoni, tetap ibaratnya tetap konsisten menjalankan ya. Terus Bu Tati juga yang mungkin awalnya dari gali lubang, tutup lubang, tapi in the end bahwa ini akhirnya insya Allah bermanfaat bagi banyak orang dengan prinsipnya apapun yang kita bisa kita harus berbagi sama yang lain. Dan itu yang menyebabkan tetap usahanya sampai hari ini tetap bertahan. Walaupun sekarang masih dibantu sama anak-anak dan keluarga, tapi nggak apa-apa karena ya kita saling bantu sama satu sama lain supaya mereka juga tahu ya nanti anak-anaknya ya usaha yang akan mereka teruskan ini seperti apa. Baik Mbak Dani juga walaupun dibantu sama ibunya tetap aja satu sama lain karena ya namanya ibu ya tetap pengen membantuin anaknya nanti nextnya semoga usahanya keduanya semakin besar. Apalagi Mbak Dani ya. Oh nih Mbak Dani target 2-3 tahun ke depan kira-kira apa nih untuk Go30 kalau sebagai penutup? Target sih sebenarnya pengen punya workshop yang bener-bener ya ada tukang jahit beneran deh. Terus terus ini juga udah apa kan oleh terus hotel terus sama tempat wisata. Nah itu bisa lancar lah. Gitu. Bisa berkolaborasi satu sama lain ya. Dan terus sama itu pengen banget beneran supaya sama kayak BOSF itu Borneo Orang Utan Hutan Foundation itu pengen banget kerja sama supaya bener itunya gitu. Saling juga terkoneksi satu sama lain ya bahwa kita juga dari hasil yang diciptakan dari alam buat alam. Oke. Seru banget. Semoga dapat terwujud semuanya. Ya, Bu Tati. Saya kan tadi kan saya juga belum ngomong masalah target. Kalau target sih kita pengen berkembang. Saya juga pernah kepikiran pengen punya galeri, toko oleh-oleh atau segala macam kan. Ya pengen sih Mbak. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezekinya kita wujudkan. Pada saat saya ikut EPC, saya sampaikan itu sama Mbak Irma. Mbak Mia tahu apa kata Mbak Irma? Emang menjamin punya toko. Betul. Benar. Kamu buka toko karena memang kamu harus punya toko. Bukan iya kan? Ininya ya. Menjamin banget. Iya. Jadi ditembak langsung seperti itu. Memang sih benar. Zaman sekarang kita punya toko, bukan harus ada toko gitu. Iya. Karena toko juga pasti akan ada biaya yang dikeluarkan, biaya operasional, biaya karyawan. Itu dibilang Mbak Irma. Misalnya kamu belum punya toko, berarti kan kamu menyewa, iya kan? Tentu harus ada perhitungan dari menyewanya. Kamu punya, misalnya kalau kamu punya tanah, kamu harus bangun toko. Kamu harus punya dana lebih dari itu, kan gitu. Nah, bukan zaman sekarang kamu punya toko itu, kamu tinggal pakai HP, kayak gitu. Cuman kan saya pernah mencoba itu belum bisa gitu. Nah nanti
siapa tahu di rumah saya atau di maksudnya mana ke untuk toko orang jadi aja dulu, Mbak. di rumah, atau nanti mungkin ada space khusus yang bisa disiapkan untuk sebagai ya, orang insya Allah kalau mau datang mudah-mudahan ke rumah. gerai lah, gerai kecil jadinya, gitulah. ya, kita mulai step by step lah ya, supaya nanti juga nggak usah kesusu dengan apa orang yang udah bla 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 udah lebih besar, tapi sebenarnya effort mereka lebih besar juga. Kita kan nggak tahu ya mereka mengeluarkan berapa banyak, sementara kita yang udah belajar, kita yang sudah berhitung, sudah tahu lah apa yang harus kita lakukan. Kita kan udah dibekali ya perhitungan segala macam, tahun segini kita bisa dapat keuntungan segini dan segala macam ya. Kita memanfaatkan apa sih yang kita bisa lakukan, apakah kita bisa menambah alat atau apa. Jadi pemberdayaannya bisa lebih banyak lagi. Seru banget nih. Jadi dari Balikpapan. Kalau kita usaha gini, upgrade alat itu lebih penting, Mbak. Karena dengan alat yang lebih bagus, dengan alat yang lebih canggih, kita malah bisa berhemat tenaga. Dengan menghemat, karena sekarang saya udah merasakan itu. Oh, saya pengen punya mesin adon. Ketika kita udah punya mesin adon, kita nggak perlu ngadon kuat. Jadi satu hari saya 50-60 kilo udah aman, Mbak, gitu kan? Wah, berarti 400 kilo itu cuma berapa hari doang ya? Saya nggak perlu ngengkol lagi tuh buat stick kan? Saya tinggal masukin, dia udah keluar jadi stick, iya kan? Betul. Jadi kita nggak perlu, nggak harus upgrade ilmu, upgrade alat. Kita nggak perlu memikirkan kita harus punya toko, walaupun mungkin insya Allah suatu saat kita nanti punya gerai. Harus yang penting kita tidak menghutang untuk punya itu. Ya betul. Yang penting hitung-hitungannya diperjelas. Jangan sampai kita juga terlibat hutang. Betul. Saking pengen punya usaha yang kita pengen kayak gini, kayak gitu, tapi kita nggak punya perhitungannya. Dan apalagi orang punya toko berhutang, ujung-ujungnya hancur, terseret dengan hutang, Mbak. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua. Mending kalau hutangnya cuma ke bank. Sekarang hutangnya ke UKM-UKM yang lain. Ini ada banyak kejadian kayak gini di Jakarta ya. Itu udah bukan rahasia umum sebenarnya. Jadi ya itu, balik lagi, kita ya alhamdulillah sudah punya kemampuan atau diberikan ilmu sama teman-teman semua yang pernah ikutan kelas inkubasi, udah tahu lah ya berhitung kita harus untung berapa dan apa yang kita inginkan itu. Target plan-nya harus direncanakan dengan jelas. Nah, Mbak Dani, semoga nanti dengan adanya IKN penjualannya semakin mantap, karena nanti kan orang yang mungkin karena lebih kalau value-nya lebih bagus kan orang jadi lebih tertarik ya, lebih tertantang ya. Nanti siapa tahu kalau kayak kemarin aku bilang ke Kak Ati, Pak Presiden minum jamu Zenfin ya, siapa tahu nanti Pak atau Mayor Teddy beli Goter lagi tergila-gila di Mayor Teddy ya. Kemarin tadi cerita lucu Mbak Mia sebenarnya. Pas lagi pameran itu ada bapak-bapak nanya kan, bapak-bapak nanya gitu, terus bisa nggak dibuatin, dia minta dibuatin gitu, kayak tas buat tentengan kayak kalau mau golf gitu loh, lucu nih gitu. Terus ini bapak ini siapa sih kok yang ngikutin tuh banyak banget gitu. Waktu itu acaranya dari pariwisata apa dinas yang ngikutin banyak banget. Taunya itu Pak PLT gubernurnya kan Kalimantan Timur yang baru dong. Ya, keluarganya kenal ya. Oh, iya, kok kayak kenal namanya, tapi mukanya nggak pernah lihat gitu. Terus kan, wajar. Wah, ini bisa dicoret jadi warga nih. Akhirnya terus ajudannya berhubungan sama ajudannya buat pesenannya itu. Jadi semoga nanti bisa pas IKN hadir, Go30 sudah lebih siap untuk jadi salah satu bagian dari perkembangan IKN. Bu Tati juga nanti semoga setelah sekarang bisa memberdayakan teman-teman yang lain untuk ikutan kelasnya Bu Tati. Jadi rezekinya, jadi walaupun mungkin tokonya Bu Tati hanya bisa kirim sekitar Perawang, tapi yang di sekitar Jakarta memang karena murid-murid Bu Tati semua yang kerjain. Jadi rezekinya tuh dibagi, disebar kemana-mana. Gitu. Berkah untuk kesemuanya. Terima kasih banyak untuk waktunya Mbak Dani dan Bu Tati. Ini sudah hari keberapa puasa ya? Tinggal seminggu lagi kita puasa. Mohon maaf lahir dan batin buat Bu Tati dan Mbak Deni, buat teman-teman yang mengikuti live kita dari hari
dari awal Ramadan sampai hari ini ada hari terakhir. Terus semoga yang teman-teman lain, baik Bu Tati dan semuanya yang punya orderan Lebaran dilancarkan semua prosesnya, pembayarannya juga dilancarkan, bisa bayar gaji dan THR karyawannya. Bu Tati mesti ngasih hadiah yang banyak ya buat anak dan suaminya. Balik dari kantong kiri masuk ke kantong kanan, ya kan? Dari kantong kanan masuk ke kantong celana mau baju. Gitu. Jadi semoga lancar semua puasanya. Bu Tati udah mau buka puasa belum kalau di sana di Priau belum ya? 2 jam setengah lagi. 2 jam setengah lagi. Kalau Bu Dika udah masuk. Oh kalau Balikpapan udah Wita ya? Wita. Ini 1 jam lagi. 1,5 jam. Biasanya kalau di sini 6.20 buka puasa. Kalau Mbak Deni mah nggak puasa kan ya? Tapi ikutan luar takjil nggak? Ikutan luar takjil juga? Ikut dong, rugi kalau enggak. Jarang-jarang. Itu makanannya cuma pas Ramadan doang. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Nanti dulu ya, sebentar lagi. 5 menit lagi kita tutup dulu. Udah nangis yang mantan mandiin. Terima kasih. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Teman-teman semua sehat semua. Semoga kita bisa bertemu nanti. Bu Tati bisa main lagi ke Perawang, Mbak Dani juga insya Allah bisa main lagi ke Balikpapan. Semuanya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.